Banyak pembaruan baru dalam kasus kematian aneh seorang remaja saat perjalanan perahu untuk merayakan 4 Juli, lalu tertinggal dalam keadaan misterius. Tubuhnya akhirnya ditemukan terdampar di pantai sebuah pulau. Semuanya justru semakin membingungkan sekarang. Jadi, kami akan mengulas semuanya dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Lihat, Anda tahu, jika Anda mengikuti kami di Cyber, kami selalu membahas tentang risiko di luar sana, bahaya-bahaya yang ada. Pernahkah Anda memikirkan tentang kebocoran data? Anda dan orang-orang yang Anda cintai, informasi pribadi Anda selalu berisiko untuk bocor. Itulah mengapa saya ingin Anda semua menjaga data Anda tetap aman secara online. Begini caranya. Incogni melacak semua postingan lama dan situs pencarian yang mengekspos informasi Anda. Lalu mereka meminta agar informasi itu dihapus. Lihat, saya benar-benar terkejut. Ternyata, database-database itu memiliki informasi saya. Dan dalam beberapa hari, Incogni sudah menghapus semuanya. Proses pengaturannya sangat sederhana. Anda hanya perlu membuat akun dan Incogni akan mengurus sisanya. Dan fitur penghapusan khusus pada paket tanpa batas, mereka memungkinkan Anda mengirimkan tautan tertentu yang akan diselidiki dan dihapus secara pribadi oleh para ahli privasi mereka. Mereka tidak bisa menyakiti Anda jika mereka tidak bisa menemukan Anda. Gunakan kode Sidebar pada tautan di bawah ini dan dapatkan diskon 60% untuk paket tahunan di incogni.com/incogni.com/sidebar. Baiklah, jadi kita kembali ke sebuah kisah yang telah menghantui komunitas Mississippi ini. Ini adalah kisah yang sedang menarik perhatian seluruh negeri saat ini. Kita sedang membicarakan tentang kematian Nolan Wells yang berusia 18 tahun, seorang atlet perguruan tinggi, seorang anak yang sangat dicintai. Dia adalah seorang pemuda yang menurut polisi hanya pergi merayakan Hari Kemerdekaan Amerika di sebuah pulau penghalang bersama teman-temannya dan tidak pernah pulang. Kami sudah mengikuti kasus ini ketika kabar memilukan itu datang. Anda pasti ingat, awal minggu ini kami berbicara dengan anggota United Cajun Navy, seseorang yang benar-benar terlibat dalam pencarian Nolan dari udara ketika kabar itu datang bahwa seorang penjaga Taman Nasional telah menemukan jasad Nolan. Dan sejak saat itu, ada beberapa pembaruan besar yang harus kita bicarakan. Faktanya, kasus ini telah mendapat begitu banyak perhatian, sehingga beberapa nama terkenal pun ikut angkat cisara, menyebut kasus ini sebagai tragedi, namun berdoa untuk keadilan, berdoa untuk transparansi. Dan ini juga menarik. Ada seorang hakim yang tampaknya memiliki keterkaitan dengan kasus ini yang sekarang telah angkat bicara. Tampaknya ingin meluruskan rumor seputar keterlibatan atau hubungan keluarganya. Dan sekarang kasus ini dikaitkan dengan salah satu pengacara hak sipil paling terkenal di negara ini. Ben Crump, yang baru-baru ini berbicara kepada ABC News, mengajukan beberapa pertanyaan serius tentang penanganan kasus ini. Sekarang dia mewakili keluarga Nolan. Dan selama ini, jenazah Nolan diterbangkan ke luar negara bagian untuk autopsi independen, yang hasilnya kemungkinan akan keluar secepatnya besok. Tapi saya ingin mengambil sedikit waktu di sini, karena banyak hal yang sudah terjadi, dan saya ingin mencoba memahaminya sebelum kita masuk ke detail-detailnya. Jadi, semua ini dimulai dengan perjalanan ke Pulau Horn pada tanggal 4 Juli. Sekarang, kalau Anda belum tahu, Pulau Horn adalah pulau penghalang yang panjang dan tipis. Letaknya sekitar 10 mil dari pantai Mississippi. Pulau ini merupakan bagian dari Gulf Islands National Seashore dan hanya bisa diakses dengan perahu. Pulau ini dikenal sebagai tempat di mana orang-orang suka bersenang-senang di perairan, terutama saat liburan seperti tanggal 4 Juli. Dan itulah yang dikatakan pihak berwenang bahwa Nolan Wells yang berusia 18 tahun dan sekelompok temannya putuskan untuk lakukan, di mana mereka tampaknya membawa perahu pribadi ke pulau itu untuk sehari dan sesuatu terjadi saat dia berada di sana. Menurut polisi, Nolan terakhir kali terlihat sekitar pukul 3 sore di ujung barat laut Pulau Horn. Teman-temannya dilaporkan mengatakan kepada para pencari bahwa dia ingin tinggal lebih lama untuk berbicara dengan seorang gadis dan berencana untuk pulang bersama kelompok lain. Mereka akhirnya pergi meninggalkannya. Namun ketika Nolan tidak pulang ke rumah, ibunya melaporkan dia hilang, sehingga memicu pencarian besar-besaran yang melibatkan banyak instansi, termasuk kantor Sheriff Jackson County dan United Cajun Navy. Sekarang, kami berbicara dengan Wakil Presiden United Cajun Navy, Brian Trasher, di episode sebelumnya, karena dia adalah bagian dari tim pencari. Dia sebenarnya sedang melakukan pencarian dari udara ketika kabar tentang ditemukannya tubuh Nolan datang. Saya melihat tubuh itu dari ketinggian sekitar 300 kaki di udara. Dan saya bisa katakan bahwa tubuh itu tidak tampak membengkak karena terendam air. Tubuh itu hanya berada di air selama beberapa hari saja.
Namun demikian, kantor sheriff mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak punya alasan untuk percaya bahwa itu bukan Nolan. Ya, jadi seorang penjaga taman menemukan tubuh ini di air di ujung barat laut pulau pada tanggal 7 Juli. Keluarga memastikan bahwa itu adalah Nolan. Tapi disinilah semuanya menjadi rumit, karena sejak saat itu, kasus ini mengalami beberapa perubahan. Tanda tanyanya justru makin besar. Dan saya ingin membicarakan tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Dan sekarang saya ingin menghadirkan seseorang untuk membantu menjelaskan semua yang sedang terjadi. Bergabung bersama saya sekarang, pengacara hak sipil, teman acara ini, Joe Richardson. Joe, terima kasih banyak sudah datang. Khususnya, saya tahu kamu sedang di sebuah konferensi, jadi baik sekali sudah meluangkan waktu. Jadi Joe, terima kasih. Selalu senang berada di sini bersamamu, Jeff. Kamu selalu. Terima kasih, saya juga merasa begitu. Jadi saya ingin mulai dengan perkembangan terbesar di sini kan? Bisa dibilang ini perkembangan terbesar. Keluarga tersebut telah menyewa Ben Crump yang sekarang mewakili mereka. Dia telah terlibat dalam beberapa kasus paling terkenal di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dipikir-pikir, benar kan? Mewakili keluarga George Floyd, Trayvon Martin, dan Breonna Taylor. Dan dia mengeluarkan pernyataan minggu ini yang menarik perhatian banyak orang. Saya ingin membacakan sebagian dari pernyataannya. Kutipan, kami telah ditunjuk oleh keluarga Nolan Wells, seorang putra, rekan setim dan teman yang sangat dicintai, yang pergi merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan tidak pernah pulang. Wide receiver di Southwest Mississippi Community College ini sedang bersiap untuk kembali bermain di musim sepak bola yang akan datang, dan seharusnya berusia 19 tahun bulan depan. Keluarganya pantas mendapatkan jawaban. Mereka pantas mendapatkan kebenaran. Kami tidak akan berhenti sampai setiap fakta tentang apa yang terjadi pada Nolan di Pulau Horn terungkap. Dan kami meminta para penyelidik untuk menangani kasus ini dengan urgensi dan transparansi yang layak didapatkan keluarga ini. Sekarang, Crump juga berbicara dengan ABC News dan mengungkapkan bahwa jenazah Nolan sedang diterbangkan ke Washington DC untuk autopsi independen, dengan mengatakan bahwa keluarga memiliki kekhawatiran tentang penyelidikan yang ditangani di negara bagian Mississippi. Joe, sebelum saya membahas autopsi independen, mengapa harus menyewa pengacara? Karena ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Dalam kasus kematian, banyak hal terjadi sangat cepat. Dan semoga saja tidak ada yang ditutupi. Kami tidak mengatakan bahwa itu yang terjadi. Tapi jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, setelah otopsi dan jenazah sudah dikuburkan, jenazah itu tidak akan bisa menceritakan apapun. Jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang autopsi, tapi itulah salah satu hal yang akan dilakukan oleh seorang pengacara, yaitu membantu Anda mendapatkan autopsi independen. Dalam kasus Ben Crump, dia juga akan membantu Anda mendapatkan perhatian yang akan menimbulkan pertanyaan dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu orang-orang yang seharusnya melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan sebagainya. Karena masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Anda harus melakukan yang terbaik untuk mencapai titik di mana setiap pertanyaan yang bisa dijawab benar-benar terjawab. Anda belum sampai di sana. Tapi apakah setiap pertanyaan yang bisa dijawab sudah terjawab? Jika jawabannya tidak, dan Anda bisa menemukan seorang pengacara yang bisa menarik perhatian, sekaligus menyelidiki secara langsung, menunjukkan hal-hal, serta menanganinya dengan media, maka itulah yang harus Anda lakukan. Apakah ini memberi sinyal kepada Anda bahwa baik keluarga maupun teman-teman, mereka percaya ada sesuatu yang tidak beres dengan penyelidikan ini? Atau ini hanya untuk berjaga-jaga saja? Mereka tahu kasus ini mendapat banyak perhatian. Seperti yang Anda katakan, Ben Crump adalah sosok terkenal di dunia hukum. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah dia punya jalur komunikasi informal dengan penegak hukum, sumber-sumbernya sendiri, apakah dia bisa memberi tekanan pada penegak hukum atau kantor kejaksaan, atau siapapun, dan saya tidak mengatakan bahwa ada kejahatan yang telah dilakukan. Tapi, apakah ini memberi sinyal kepada Anda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, atau keluarga merasa ada sesuatu yang tidak beres? Ya, saya rasa itu sangat mungkin terjadi. Maksud saya, Ben Crump, Anda tahu dia dikenal secara nasional. Anda tahu, saya pernah melihatnya di San Bernardino, tidak jauh dari tempat saya. Tapi orang mulai mengenalnya secara nasional di Florida, tempat asalnya. Tapi dia punya keterkaitan dengan Amerika Serikat bagian selatan, tentu saja keterkaitan yang kuat dengan wilayah itu. Bersekolah di sana, pernah menangani kasus di Mississippi, dan sebagainya. Jadi masuk akal jika Ben Crump atau seseorang seperti dia bisa langsung menggerakkan koneksi dan pengaruhnya, dan mulai mengajukan pertanyaan yang tepat, memanfaatkan sumber daya yang tepat, dan menghubungi pihak yang tepat untuk memahami apa yang janggal dalam penyelidikan itu. Jadi ini bukan hanya mencoba mencari apa yang kami yakini mungkin sebagai kebenaran atau apapun yang bisa kami ketahui tentang itu. Tapi apakah ada sesuatu yang dilakukan secara berbeda dari biasanya? Jadi dia membawa semua kemampuan dan sumber daya itu.
Secara hukum, apakah seorang pengacara bisa mengajukan sesuatu ke pengadilan atau mengajukan sesuatu untuk memberi tekanan pada penegak hukum atau mengarahkan penegak hukum agar merilis informasi kepada keluarga? Saya rasa Anda harus melihat apakah dan sejauh mana pihak berwenang di sini, saya percaya saat ini adalah negara bagian Mississippi, tidak melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak disediakan secepat biasanya, kuncinya adalah lembaga-lembaga bisa mendapat masalah jika tidak mengikuti aturan mereka sendiri, bukan? Jadi yang benar-benar penting adalah memastikan bahwa mereka mengikuti aturan mereka sendiri. Dan sejauh Anda meminta sesuatu yang mungkin ada area abu-abunya, rilis rekamannya. Rilis, Anda tahu, seringkali kita mungkin sedang membicarakan body cam saat membahas polisi dan hal-hal seperti itu. Pada tahap ini, seringkali sudah ada ketentuan khusus terkait aturan-aturan tersebut. Tapi jika ada area abu-abu di mana tidak ada larangan khusus untuk merilis sesuatu, merilis beberapa informasi, melakukan X atau Y atau Z, dan polisi atau penyidik tidak melakukannya, maka mungkin itulah yang dibantu oleh perhatian media. Terutama jika Anda tahu, sekarang posisinya terbalik. Seringkali ketika orang diberhentikan atau ketika orang berurusan dengan polisi, mereka berkata, "Ya, kalau Anda tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, biarkan saya menggeledah mobilnya." Jadi sekarang ada orang-orang yang berkata kepada pihak berwenang, jika Anda tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, bersikaplah setransparan mungkin sesuai hukum agar kami tahu segala sesuatu yang bisa kami ketahui tentang apa yang terjadi. Apakah ini juga, dan saya tidak mengatakan ini adalah motivasi bagi keluarga, tapi apakah ada juga kemungkinan bahwa Anda menyewa firma seperti ini untuk mulai melihat apakah ada kerangka untuk kemungkinan gugatan? Tentu saja, tidak diragukan lagi. Karena apa yang akan dilakukan Ben Crump dan orang-orang seperti Ben Crump di dunia ini dan apa yang kita semua coba lakukan adalah mencari tahu di mana letak kekurangannya. Ini adalah kekurangannya. Ini adalah hal-hal yang tidak kita ketahui, padahal seharusnya kita tahu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak akan pernah kita ketahui karena kita tidak ada di sana. Tapi apa saja hal-hal yang tidak beres yang bisa kita cari tahu dan hal-hal yang kita tahu tidak bisa kita cari tahu. Dan pertanyaannya menjadi, sejauh mana mereka bisa, mengapa pihak berwenang, penyelidikan dan sebagainya tidak mengisi semua itu? Bukan mau melompat terlalu jauh, tergantung apa yang akan kamu tanyakan. Tapi ada juga unsur bahwa ibu dari salah satu anak ini adalah seorang hakim. Ya, saya memang ingin membicarakan itu. Oke. Ya, jadi dan dia juga sudah mulai terlibat. Jadi ada banyak orang berpengaruh yang menangani ini. Itulah mengapa semakin banyak perhatian yang diberikan pada hal ini sangat penting, tapi Anda juga ingin memahami apakah dan sejauh mana mungkin ada hak hukum yang dilanggar atau sesuatu yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Saya ingin bertanya tentang autopsi independen ini. Mengapa melakukan autopsi independen? Mengapa meminta autopsi itu dilakukan? Mengapa melakukannya di luar Mississippi? Jadi ini adalah langkah yang signifikan. Dilaporkan bahwa dokter forensik negara bagian sudah melakukan autopsi pada 7 Juli. Sekarang pejabat mengatakan hasilnya bisa memakan waktu beberapa minggu karena mereka sedang melakukan tes toksikologi dan pengujian lainnya. Namun Crump telah menyatakan bahwa hasil autopsi independen diharapkan keluar secepatnya besok. Dan saat berbicara dengan ABC News, Crump mengatakan kami berusaha sangat transparan karena keluarga memiliki beberapa kekhawatiran tentang negara bagian Mississippi yang melakukan penyelidikan. Kami memiliki penyelidik yang berbicara dengan saksi-saksi yang tidak memiliki keterkaitan atau loyalitas kepada negara bagian, dan itu penting. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Joe? Saya rasa mereka berhati-hati sebelum mengambil langkah. Salah satu bukti terbesar adalah jasadnya. Bukan bermaksud terdengar suram atau apalah, tapi ada kemungkinan jika kematian karena tenggelam diduga, namun ada luka yang tidak sesuai dengan kasus tenggelam, maka itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan menciptakan lebih banyak masalah. Ada juga argumen bahwa mungkin negara bagian Mississippi tergantung pada apa yang mungkin terjadi, tergantung pada apa yang mereka curigai mungkin terjadi, namun tidak bisa mereka buktikan, mereka mungkin terdorong untuk menutup kasus ini. Saya pernah menangani kasus di mana saya mencoba mengungkap informasi dan saya berurusan dengan koroner atau penyidik kebakaran dan lain sebagainya, sebut saja. Ketika sesuatu sesuai dengan narasi mereka dan mereka menutup kasusnya, mereka memang melakukan itu. Kita ingin sekali mengatakan, kita akan memeriksa segala kemungkinan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi, apa cara terbaik untuk memastikan bahwa kamu sudah menemukan semua informasi yang mungkin bisa kamu dapatkan? Menurut saya, memang begitu. Dan itulah mengapa kamu perlu melakukan autopsi independen, supaya kamu tahu ada kemungkinan di mana. Dan kita sedang membicarakan wilayah Deep South di Amerika Serikat.
Kita sedang membicarakan masa politik yang sangat sensitif. Kita sedang membicarakan satu anak kulit hitam dengan beberapa anak kulit putih. Ada kemungkinan di mana mungkin saja ada sesuatu yang disembunyikan dan seseorang bisa saja memihak dalam hal itu. Tapi tubuhnya sendiri, secara teori, setidaknya bisa meredakan beberapa kekhawatiran tentang bagaimana seseorang bisa meninggal, kamu tahu, dan sebagainya. Dan bisa dibilang bahwa kamu pasti mendapatkan informasi lebih cepat. Pertanyaan itu mungkin sesuai dengan apa. Tapi itu intinya kan, bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi lebih cepat jika pemeriksaan dari pihak negara mengatakan kami tidak bisa menyimpulkan secara pasti apa yang terjadi sampai kami melakukan pengujian tambahan ini. Itulah sebabnya akan memakan waktu beberapa minggu. Bukankah bisa saja ada argumen kalau kamu melakukan autopsi independen dan mereka akan memberikan hasilnya besok, itu berarti tidak sekomprehensif itu? Atau apakah saya melihatnya dengan cara yang salah? Saya rasa kamu tidak melihatnya dengan cara yang salah. Saya pikir memang ada argumen seperti itu, tapi saya juga berpikir bahwa hasilnya biasanya sebanding dengan yang kamu bayar. Autopsi independen itu tidak murah. Itu sebabnya kebanyakan orang tidak melakukannya. Ada banyak orang yang tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan koroner tentang hal ini atau itu. Saya baru-baru ini menangani sebuah kasus di mana saya punya koroner yang berkaitan dengan cara kematian yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan mengikuti apa yang dikatakan para penyidik, termasuk riwayat masa lalu seseorang. Jadi banyak hal yang bisa berperan. Mungkin Anda tetap mendapatkan informasi yang sama, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa Anda dapatkan lebih cepat. Autopsi independen juga tidak akan langsung memberitahu Anda segalanya, tapi Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk sedikit lebih cepat dibandingkan jika Anda menempuh jalur resmi. Jadi di sini, keduanya sedang berlangsung. Orang-orang mungkin akan berargumen, kalau lebih cepat, maka jelas informasinya tidak bisa bagus. Tapi di sisi lain, ada juga dari kita yang mungkin percaya pada skenario terburuk bahwa jika itu adalah informasi publik dengan orang-orang yang mungkin punya sesuatu untuk disembunyikan atau orang-orang yang terhubung dengan orang berpengaruh, maka mungkin kita tidak bisa seyakinkan seperti yang kita inginkan tentang hasilnya. Dan setidaknya itu memberikan keluarga beberapa jawaban dan kemungkinan adanya perbedaan dengan hasil dokter forensik negara bagian. Jadi saya ingin membicarakan hal lain. Anda tadi sudah menyinggung soal hakim itu. Ada seorang hakim yang tampaknya terhubung langsung dengan kasus ini, sekarang akhirnya angkat bicara. Kita sedang membicarakan Hakim Chancery Ashley Cole, yang putranya adalah salah satu teman yang ikut perjalanan perahu bersama Nolan, memposting pernyataan panjang di Facebook yang mengatakan, kutip, "Putra kami sangat menyayangi Nolan. Sayangnya, saya merasa bahwa sudah tepat bagi keluarga kami untuk membantah beberapa rumor dengan fakta berdasarkan perhatian media sosial yang dialihkan dari keluarga Wells dan duka mereka. Putra kami telah diwawancarai oleh Departemen Sheriff Jackson County dan bekerja sama sepenuhnya. Dia terakhir kali melihat Nolan sekitar pukul 3 sore pada tanggal 4 Juli. Mereka pergi sekitar pukul 4.30 sore. Ketika perahu mulai kemasukan air dan mereka mengalami masalah dengan pompa pembuangan air. Nolan memutuskan untuk tetap di pulau dan kembali ke daratan nanti bersama kelompok teman yang lain. Keluarga saya berharap informasi ini akan membantu mengarahkan kembali perhatian kepada keluarga Wells, kesedihan mereka, dan kebutuhan mereka akan dukungan dari komunitas kita. Joe, pertama-tama, ini seorang hakim kan? Kedua, dia sebenarnya tidak harus membuat pernyataan, tapi dia tetap membuat pernyataan dan memberikan beberapa detail yang sangat spesifik tentang aktivitas atau pergerakan terakhir atau beberapa aktivitas terakhir Nolan. Apa yang kamu tangkap dari hal itu? Hakim itu sedang mencoba-coba dulu. Para hakim sering berusaha keras untuk tidak membuat pernyataan di depan umum karena mereka adalah hakim. Dan menarik bahwa dia membuat pernyataan ini. Dan saya berani bertaruh, 10-1, Kabupaten Jackson mungkin tempat yang cukup kecil secara kiasan jika tidak secara harfiah, di mana saya berani bertaruh 10-1 bahwa dia mengenal jaksa atau jaksa mengenal dia. Dia mengenal penyidik, lembaga penyidik atau lembaga penyidik mengenal dia, dan dia mengenal koroner, lembaga koroner atau lembaga koroner mengenalnya. Jadi ketika semua itu digabungkan, dan saya adalah keluarga dari almarhum ini, itu tidak membuat saya merasa tenang. Saya rasa ada dua hal yang saat ini sama-sama disepakati oleh keluarga-keluarga dan para orang tua itu. Saya tidak percaya tak satu pun dari mereka menginginkan anaknya meninggal. Oke, dan saya percaya bahwa mereka berdua paham bahwa anak hakim itu juga tidak ingin anaknya masuk penjara. Jadi semua ini sedang terjadi yang membuat transparansi terkait penyelidikan menjadi semakin penting. Dan meskipun dia mengatakannya sebagai sesuatu yang akan mengalihkan perhatian kembali ke keluarga,
Dia sedang membicarakan tentang kesedihan keluarga. Dia tidak sedang membicarakan tentang keadilan bagi keluarga. Jadi ada perbedaan di sana dalam hal apa yang sebenarnya terjadi. Cara kamu melihat sesuatu tergantung dari mana kamu memandangnya. Dan menurut saya, dia sebenarnya tidak perlu ikut campur sama sekali. Dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi menurut saya itu juga cukup mengungkap banyak hal. Mungkin saja. Bukankah menurutmu menarik ada kelompok teman lain? Dia pergi bersama kelompok teman yang lain. Ya, Itu ada di sana. itu menarik. Ya, mungkin pada mereka. Jadi, tapi apakah dia meninggalkan ponselnya pada kelompok teman yang lain? Jika itu benar, yang mereka laporkan adalah entah bagaimana kelompok teman yang meninggalkannya itu muncul dengan ponselnya. Sekarang mereka bilang itu tempat yang cukup terpencil dan tidak banyak sinyal di sana. Saya tidak tahu seberapa baik layanan selulermu berfungsi atau apapun itu, tapi menurut saya akan tetap membawa ponsel saya. Jika saya punya anak berusia 19 tahun, apakah saya pikir itu akan berfungsi atau tidak? Saya tidak akan terpikir untuk meninggalkannya. Jadi, itu pertanyaan terbesar saat ini. Sebenarnya itu hanya bukti tidak langsung jika memang begitu. Itu bukan DNA, bukan bukti seperti itu. Kenapa anak ini meninggalkan ponselnya kepada mereka jika memang itu yang terjadi? Saya tidak ada di sana. Jadi, itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Dan ketika kamu menggabungkan semua itu, sekarang saya bisa melihat dua sisi persoalannya, soal mengapa ibu yang hakim itu mungkin ingin mulai terlibat. Mari kita bahas di mana posisi penegak hukum dalam semua ini. Jadi Cantor, Sheriff Kabupaten Jackson, mengeluarkan siaran pers terbaru dan meminta siapapun yang berada di atau dekat Pulau Horn pada tanggal 4 Juli untuk melapor jika mereka memiliki foto atau video asli yang belum diedit yang diambil sekitar waktu itu. Kantor Sheriff bahkan mengatakan bahwa informasi yang tampaknya tidak penting pun bisa sangat berharga bagi para penyelidik. Kami mendorong siapapun yang memiliki pengetahuan langsung untuk melapor. Dan Sheriff juga mencatat bahwa tidak ada kamera pengawas di Pulau Horn. Jadi rekaman apapun yang berhasil diambil atau menangkap sesuatu menjadi sangat berharga. Joe, apa yang bisa kamu simpulkan dari kantor Sheriff yang sekarang mengeluarkan imbauan ini? Apa yang mereka harap bisa mereka temukan? Kamu yang bilang. Ya, menurutku itu menarik dan mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain atau mungkin juga tidak berarti apa-apa bagi mereka dan tidak perlu dikhawatirkan. Tapi mereka hanya meminta informasi dari orang yang mengetahui langsung. Kutipannya, informasi dari orang yang mengetahui langsung, foto, hal-hal seperti itu, foto, video. Tapi saat ini, saya tidak tahu apakah Anda ingin pilih-pilih tentang informasi yang masuk. Itu tugas Anda untuk memilahnya. Dan jika bukan karena alasan lain, setidaknya karena situasi ini sekarang menuntut transparansi penuh. Oke, Anda tahu, seperti pergi ke pengadilan. Jika saya pergi ke pengadilan, Anda tahu, kabar burung mungkin tidak akan diterima. Itu mungkin tidak dapat dijadikan bukti, tapi itu tetap dapat diminta dalam proses pembuktian. Mungkin jika seseorang, salah satu pacar anak-anak ini mendengar, salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Salah satu teman dari pacar ini berkata, saya menyesal. Itu akan menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, meskipun itu bukan dari sumber pertama. Jadi sekarang kita bisa membicarakan informasi langsung nanti. Tapi siapapun yang punya sesuatu untuk dikatakan, ketika kalian membuka penjaringan informasi seluas-luasnya, menurut saya, kalian tidak bilang ke orang, hanya berikan saya jenis informasi ini saja. Karena kalian adalah lembaga penyelidik, dan kalian bisa menguraikan serta membedakan mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang bisa kalian tindak lanjuti. Dan saya pikir dengan kurangnya kamera, dengan kurangnya banyak informasi langsung yang mungkin kalian miliki di tempat yang lebih banyak penduduknya dan sebagainya, saya rasa itu membuat semakin penting untuk mendapatkan informasi dari manapun kalian bisa. Dan kalian melakukan pekerjaan untuk memilahnya agar kalian terhindar dari kesan adanya penyimpangan, baik secara nyata maupun dalam persepsi. Kalian sudah melakukan segala yang bisa kalian lakukan untuk menjawab setiap pertanyaan sebisa mungkin agar semua orang bisa melanjutkan. Berbicara tentang video, perlu dicatat bahwa ada beberapa spekulasi di internet, termasuk laporan dari TMZ, bahwa pihak berwenang sedang melihat sebuah video yang diduga menunjukkan pertengkaran hebat yang terjadi di atau dekat pulau itu pada hari tersebut. Saya akan memberitahu Anda, saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya, tapi saya akan memberitahu Anda bahwa kantor sheriff bahkan belum mengonfirmasi hal itu. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat video ini, tapi apa pendapat Anda tentangnya? Nah, itu juga hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Saya bilang, sebagai catatan tambahan, luar biasa betapa seringnya kita punya semua media berita ini, seperti ABC dan CBS. Tapi seringkali TMZ yang tiba-tiba muncul dengan berita besar seperti ini. Anda tahu maksud saya?
Dan Anda harus menindaklanjutinya, karena jika ada kemungkinan itu benar-benar terjadi di sana, itu mungkin bisa menjelaskan sesuatu. Anda tahu? Jadi, lebih baik saya punya informasi itu, menyelidikinya, lalu mengetahui bahwa saya tidak membutuhkannya, daripada saya butuh informasi itu, tapi tidak memilikinya. Jadi itu juga hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Dan itu adalah bagian lain yang mungkin bisa membantu menjelaskan kenapa mereka datang membawa ponselnya, tetapi tanpa dia, jika memang itu yang terjadi. Saya mempercayai laporan itu, tapi kamu tahu, ada saja hal-hal yang rasanya tidak masuk akal. Dan orang tua tahu, kamu tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Kalau mereka tahu, anaknya tidak akan pernah tanpa ponselnya. Saya tahu, anak saya tidak akan pernah tanpa ponselnya dalam keadaan apapun, tidak secara sukarela. Jadi, apakah itu berarti seseorang harus dihukum seberat-beratnya dan dijatuhi hukuman mati? Tidak harus begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita tindaklanjuti, dan kita tidak boleh melewatkan satu pun petunjuk. Dan hakim tidak membicarakan hal itu. Tidak. Dan lihat, ini kembali ke pertanyaan yang lebih besar tentang begitu banyak perhatian, tekanan yang diberikan. Ada juga, saya harus menyebutkan ini, ada juga tekanan yang datang dari pihak di luar aparat penegak hukum. Ada Benny Thompson, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat asal Mississippi, yang telah mendesak para penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan tepat waktu. NAACP memposting di Instagram dengan mengatakan bahwa mereka turut berduka bersama keluarga dan teman-teman. Dan saya sebenarnya ingin membahas sesuatu tentang keluarga. Karena lihat, mereka sedang mengalami sesuatu yang seharusnya tidak dialami oleh siapapun. Maksud saya, mengalami hal ini saja sudah berat, apalagi sekarang mendapat perhatian sebesar ini. Dan Ibu Nolan terus memposting di media sosial selama kejadian ini. Dan dia membagikan kabar yang sangat menyedihkan ketika jasadnya ditemukan. Tapi sekarang, dia meminta sesuatu yang lain. Baru-baru ini, dia memposting ini di Facebook. Isinya kutipan. Sangat merindukan Nolan setiap detik, setiap hari. Ini adalah masa terburuk dalam hidup kami. Melihat saudara-saudaranya menjalani proses berduka menambah kesedihan kami. Mohon doakan kami dan terus hormati privasi kami. Ada hal lain lagi terkait ini. Karena jika kita berbicara tentang video, atau kita berbicara tentang, kamu tahu, video-video yang beredar di luar sana. Ternyata ada video atau beberapa video yang dihasilkan AI yang telah beredar secara online. Tampaknya menunjukkan Ibu Nolan mengatakan bahwa dia tidak akan mengadakan pemakaman untuk Nolan. Ada sebuah video yang bahkan tampaknya menunjukkan cuplikan yang diduga menampilkan dirinya. Ibunya mengunggah video itu ke Facebook dan menyebutnya palsu, memohon agar orang-orang membiarkan keluarganya sendiri. Ini adalah masalah yang benar-benar berbeda bagi para korban dan keluarga korban, atau mereka yang kehilangan orang yang dicintai pada tahun 2026, bukan? Maksud saya, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Dan omong-omong, apakah seseorang memiliki hak untuk mengajukan gugatan? Apakah mereka memiliki dasar hukum untuk menuntut orang-orang yang membuat video AI tentang mereka? Wah, itu pertanyaan yang berat. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana hukum mungkin belum sepenuhnya mengikuti setiap kemungkinan situasi yang berkaitan dengan AI, yang berkaitan dengan teknologi, bukan? Jadi ada pertanyaan, jika seseorang memublikasikan sesuatu yang ia tahu tidak benar, ada potensi pencemaran nama baik. Ini benar-benar menarik karena saya tidak pernah memikirkan pencemaran nama baik dalam konteks yang seperti itu. Tapi jika seseorang mengatakan sesuatu yang dengan sadar tidak benar, itu mungkin bisa menjadi jalur hukum tergantung pada yurisdiksi tempat Anda berada. Seperti tindakan yang menimbulkan penderitaan emosional dalam segala bentuknya, baik yang disengaja maupun yang karena kelalaian. Saya juga membayangkan seseorang menggunakan nama, citra, dan identitas Anda untuk keuntungan pribadi jika mereka membuat video, mendapatkan klik, dan menghasilkan uang dari situ. Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Benar, ya. Maksud saya, memang ada hal-hal seperti itu. Anda harus sedikit menyesuaikan pola pikir Anda, karena kita berada di era AI sekarang. Tapi sekali lagi, sekarang Anda berbicara tentang AI. Anda berbicara tentang apa yang nyata dan apa yang palsu, serta bagaimana hal itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang sebenarnya penting. Di sini ada implikasi soal ras, ada implikasi soal politik, dan semua hal lainnya. Jadi, tergantung siapa Anda. Entah Anda berbicara tentang pemuda yang sudah meninggal ini, atau tentang Caitlin Clark, Anda punya situasi di mana orang-orang dengan agenda berbeda bisa mengambil isu ini dan memanfaatkannya. Dan sekarang mereka terdorong untuk membuat sesuatu yang nyata terlihat palsu, atau sebaliknya. Dan ini memang jadi masalah,
Bagaimana Anda bisa menavigasi semua itu? Jadi meskipun keluarga sudah menyebarkan kabar untuk mencoba mendapatkan bantuan dan mencari tahu di mana putra mereka, saya benar-benar bisa memahami mereka. Ingin memiliki privasi, tidak ingin diganggu, dan tentu saja tidak ingin ada hal-hal yang tidak benar tentang mereka, baik yang dikatakan, disiratkan, maupun dibuat dengan karikatur dan AI, serta hal-hal semacam itu. Dengar, Joe, ini benar-benar cerita yang mengganggu. Ada lapisan-lapisan baru di dalamnya. Saya ingin terus mengikutinya. Saya menghargai kamu sudah datang, memberikan kami beberapa hal untuk dipikirkan. Dan sekali lagi, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktumu. Karena saya tahu kamu sedang di konferensi, tapi saya benar-benar ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Jadi terima kasih banyak, Joe. Saya sangat menghargainya. Senang bisa bersama Anda. Suatu kehormatan, Jesse. Saya sangat berterima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.